Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menyongsong new normal ya teman-teman semua. Bagi kalian yang rindu dengan kampus, nggak usah khawatir karena insya Allah sebentar lagi kita akan unikal maksud saya akan mengadakan kuliah offline. Namun kemungkinan untuk materi manajemen keuangan karena materinya habis dan jumlah pertemuan sudah mencukupi ya, ada kemungkinan ini adalah pertemuan terakhir di semester ini sambil menunggu nanti yang untuk UAS yang insya Allah dimulai dari tanggal 29 Juni ini. Oke teman-teman semua, saya hanya akan melakukan review sebentar tentang kebijakan dividen gitu ya. Kemarin beberapa kali ada penugasan untuk kebijakan dividen. Coba kalian perhatikan lagi slide yang di halaman ke-6 gitu, slide yang di halaman ke-6 di mana di situ ada penjelasan tentang stok dividen ya. Ada penjelasan tentang stok dividen. Nah, stok dividen itu apa? Stok dividen itu adalah pembagian dividen ya, pembagian dividen dengan cara pemegang saham itu diberi saham lagi gitu. Jadi di situ akan menambah jumlah saham beredar gitu ya. Akan menambah jumlah saham beredar, namun di sisi yang lain di situ akan mengurangi pos laba ditahan. Jadi pembagian stok dividen itu tidak diberi dalam bentuk uang cash, namun pemegang saham akan diberi tambahan jumlah lembar saham beredar gitu ya. Kalau dalam slide yang ke-6 itu ya, di sana ada pemberian stok dividen sebesar 30.000 lembar. Yang coba kalian cermati dalam kasus tersebut adalah bahwa jumlah modal sendirinya di sana tetap 1,8 miliar, tetapi di pos-posnya itu ada perubahan ya, terutama yang ada di pos laba ditahan. Kemudian di sana ada perubahan di pos agio saham. Kalau teman-teman perhatikan bahwa agio saham itu apa? Agio saham itu adalah kelebihan nominal ya setelah saham itu dijual. Jadi misalnya saham itu nominalnya 5.000 kemudian dijual 6.000, maka yang 1.000 itu merupakan agio saham. Jadi nilai pasar saham dikurangi nilai nominal saham atau nilai yang tertera dalam bilnya saham itu disebut sebagai agio saham. Atau dengan kata lain, agio saham adalah nilai lebih dari harga saham. Nilai lebih dari harga saham. Sebagai contoh yang ada di slide ke-6, di sana nilai nominal sahamnya 5.000, kemudian dijual laku 7.500, itu yang 2.500 itu adalah agio saham. Coba kalian lakukan perhitungan menggunakan kalkulator untuk poin-poin yang nomor 6. Kemudian di slide selanjutnya ya, di slide ke 6, 7, 8, di slide ke-8. Di sana ada kebijakan pembelian kembali saham atau stock repurchase atau repurchase stock gitu ya. Repurchase stock itu adalah pembelian kembali saham yang beredar. Jadi laba ditahan itu tidak kemudian dibagi gitu ya, tapi itu digunakan untuk membeli kembali saham beredar. Dalam kasus di slide ke-8, misalnya ada keuntungan setelah pajak sebesar 200 juta, kemudian jumlah lembar saham beredarnya 160.000 lembar. Nah, laba per saham di sana itu 1.250. Itu dari mana? Itu dari 200 juta dibagi dengan 160.000 lembar. Kemudian harga pasar sahamnya tercatat 7.500. Kemudian ada price earning ratio itu 6 kali. 6 kali itu dari 7.500 dibagi dengan 1.250. Nah, anggap saja misalnya yang digunakan untuk kebijakan dividen dari keuntungan 200 juta itu 120 juta. Jadi 120 juta dari 200 juta itu digunakan untuk kebijakan dividen. Kalau untuk kebijakan dividen model kas ya, model kas atau dikasih uang, maka setiap lembarnya akan mendapat Rp750.
Angka itu dari mana? Dari 120 juta dibagi dengan 160.000 lembar. Ya, berarti dari 120 juta dibagi dengan 160.000 lembar, maka earning per share atau laba per lembar saham itu 750. Sehingga dengan adanya pembagian dividen yang per lembarnya 750, harga pasar saham menjadi berapa? Menjadi 7.500 ditambah 750. Dengan kata lain, jumlahnya menjadi 8.250. Nah, bagaimana kalau kemudian uang 120 juta itu tidak digunakan untuk cash tapi digunakan untuk membeli kembali saham? Kalau uang 120 juta itu digunakan untuk membeli kembali saham, maka pemegang saham akan menjual sahamnya pada saat harga pasar sudah menjadi 8.250. Dengan kata lain bahwa kalau sahamnya dibeli kembali, maka jumlah lembarnya yaitu 120 juta dibagi dengan 8.250 ya. Berarti 14.545.000 lembar, sehingga jumlah saham beredarnya berkurang. Coba kalian cermati poin-poin yang ada di slide ke-8, karena ini adalah bentuknya cuma review, sehingga saya tidak menampilkan perhitungan dalam bentuk tulisan. Saya hanya mengupas apa yang ada di slide. Kemudian ada di slide selanjutnya tentang residual dividend theory. Ya, residual dividend theory itu adalah teori yang sifatnya begini. Jadi kalau perusahaan itu dapat laba, maka laba itu sebaiknya digunakan untuk investasi. Kalau ada sisa, maka itu boleh dibagi dalam bentuk cash dividend. Ya. Jadi saya ulang lagi, residual dividend theory adalah laba itu sifatnya harusnya digunakan untuk investasi. Kalau ada sisa baru dibagi. Nah, investasi yang yang diperbolehkan atau yang dianggap layak, ya, informasi yang dianggap layak dalam contoh di slide selanjutnya, maka investasi yang menghasilkan return di atas biaya modal itu adalah investasi yang dibiayai atau didanai dari perusahaan. Saya harap teman-teman mempelajari slide, kemudian mempelajari buku ajar yang sudah dimiliki atau mungkin juga pinjam. Saya tidak mempermasalahkan itu, sehingga nanti pada saat ujian akhir ya itu bisa mengerjakan dengan baik, ya, mengerjakan sendiri dengan baik. Ada beberapa UTS yang kemarin yang menghasilkan nilai 0 memang karena mungkin ada kesalahan, belum apa-apa sudah main pencet sehingga terkirim dengan sendirinya. Saya berharap bahwa kondisi kita menjadi normal dalam arti kebiasaan baru lagi, sehingga semester depan saya harap bisa bertemu kembali dengan teman-teman dalam perkuliahan di kelas ya. Walaupun kemungkinan kalau perkuliahan di kelas dengan pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan, maka kalau saya pribadi tetap akan mencampur antara perkuliahan online dengan perkuliahan offline. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga ya. Salam untuk orang-orang terkasih buat Anda. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.